Untuk menganalisisnya, kita cukup menggunakan tabel yang seperti analisis, regresi kemarin. Jadi hanya minta bantuan, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY gitu kan. Jadi masing-masing kita hitung X kuadratnya berapa, 4 kuadrat itu kan 16, taruh sini, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 10 kuadrat 100, 13 kuadrat 109, taruh sebelah sini, begitu pula dengan Y. Ya, taruh kolomnya sebelah sini. Kemudian jangan lupa kalikan juga X dan Y karena kita butuh hasil perkalian antara X dan Y. Dan jangan lupa kita harus cari sigmanya ya, karena ini nanti yang digunakan adalah hasil penjumlahan dari setiap kolom. Kemudian apabila kita tadi sudah menghitung dan mencari atau menentukan berapa jumlah sigma-sigma dari setiap kolomnya, kita bisa langsung gunakan nilai-nilai tersebut untuk mencari korelasi antara lamanya waktu belajar terhadap nilai ujian ini dengan rumus ini, gitu kan? Jadi nanti tinggal masukkan saja bahwa tadi N-nya itu adalah 5 gitu ya, kemudian sigma X-nya kita peroleh dari tabel tadi, sigma X-nya 40, sigma Y-nya 310, kemudian yang lain-lainnya juga tinggal masukkan ke sini, maka nanti hasilnya itu adalah R-nya, kita lanjutkan sebelah sini ya, bahwa R-nya itu dapatnya adalah 0,95. 0,95. Untuk nilai 0,95 ini merupakan nilai korelasi yang memang diperoleh atau yang menunjukkan hubungan antara si lamanya waktu belajar terhadap nilai ujian. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Bahwa si R ini ternyata tidak satu ya, jadi 0,95. Tapi kalau kita konversi ke nilai ke tabel tadi, bahwa 0,95 itu ada di rentang kategori sangat kuat, ya, rentang kategori sangat kuat. Artinya di situ pengaruh iya, kekuatan atau pengaruh antara lamanya jam belajar terhadap nilai ujian ini dia berhubungannya itu sangat kuat gitu. Artinya kita juga bisa menyimpulkan bahwa memang semakin lama belajar itu maka nilai ujian itu cenderung akan lebih tinggi juga nilainya. Terbukti dari sini adalah nilainya itu positif. Kalau positif berarti kan dia kecenderungannya itu ke arah yang sama. Jadi kalau jamnya nambah berarti nilai ujian pun nambah. Seperti itu ya. Dan ini kategorinya sangat kuat. Gitu ya. Jadi kesimpulannya nih baru kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi korelasi dapat disimpulkan bahwa lamanya waktu belajar ini akan berpengaruh sangat kuat terhadap nilai ujian yang diperoleh mahasiswa. Seperti itu ya. Itu untuk mencari nilai koefisien korelasinya. Nah, sekarang kita masuk ke istilah lain, ada yang namanya koefisien penentu atau koefisien determinasi. Gitu ya. Jadi kalau istilah lainnya itu adalah koefisien penentu atau KP disingkatnya, atau boleh juga disebut sebagai koefisien determinasi. Ini R besar lambangnya. Ya. Nah, kalau koefisien penentu ini itu penyebab perubahan pada variabel X yang datang dari penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X. Jadi istilahnya gini ya, si Y ini akan berubah itu dipengaruhi oleh si X kan. Nah, tapi seberapa besar si X ini akan menyebabkan si Y ini berubah gitu. Atau si X ini kalau misalkan kita anggap bahwa si X ini merupakan faktor perubahan dari si nilai Y, nah faktor ini tuh jadi penentunya itu jadi berapa persen sih perubahan Y tersebut gitu. Nah, nanti si KP ini akan menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel, si variabel X tersebut gitu ya, terhadap naik turunnya atau variasinya gitu ya, baik naik, baik turun dari nilai variabel lainnya, yaitu variabel Y. Nah, mohon maaf. Because. Lalu, lalu bagaimana cara menentukan KP ini? Nah, jadi si KP ini atau koefisien penentu atau R-nya, gitu ya, koefisien determinis ini
cukup dengan mengkuadratkan si nilai koefisien korelasi yang tadi kita peroleh. Jadi R kuadrat dikalikan 100%. Sehingga nanti pernyataannya itu adalah dalam persen biasanya. Gitu ya. Atau boleh juga nilai koefisien penentu ini terletak antara 0 sampai dengan plus 1. Artinya kalau 100% kan nilainya 1 gitu ya maksimal. Jadi biasanya kalau untuk koefisien penentu ini tidak ada nilai negatif, tapi selalu bernilai positif. Karena walaupun misalkan nanti kalian menemukan bahwa R-nya kok negatif sih, tapi di sini kan kuadrat ya, kalau negatif dikuadratkan kan pasti positif, sehingga nanti nilai koefisien penentu ini akan pasti bernilai positif. Gitu. Nah, contoh lainnya, ini sedikit lagi ya, ini bahwa untuk contoh lainnya, misalkan kita juga punya kasus bahwa berikut ini adalah hubungan motivasi kerja seorang terapis wicara di instansi swasta dengan kualitas pelayanan terhadap pasien, misalkan ya. Berikut ini adalah hubungan motivasi motivasi kerja dari terapis wicara di instansi swasta dengan kualitas pelayanan pada pasien. Jadi di sini apa, motivasi kerjanya itu kita nyatakan dengan X gitu ya, sedangkan kualitas pelayanannya ini adalah Y. Jadi di sini kita akan melihat seberapa besar sih, seberapa kuat sih gitu motivasi kerja dari seorang terapis bicara terhadap pelayanan yang diberikan, gitu. Jadi di sini ada data-datanya, kemudian pertanyaannya itu adalah seberapa besarkah hubungan antara variabel X dengan variabel Y tersebut? Kemudian seberapa besarkah atau seberapa besarkah sumbangan atau kontribusi dari variabel X ini terhadap variabel Y? Jadi untuk pertanyaan kedua ini adalah seberapa besar sih kontribusi dari motivasi kerja seorang terapis bicara gitu ya terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Kan? Oke. Nah, jadi di sini kan datanya sudah ada, maka untuk mencarinya kita cukup meminta bantuan si siapa tabel X kuadrat, Y kuadrat, dan XY gitu ya. Jadi ini adalah data-datanya, ini kurang lebih ada 12 data, dan ini yang merahnya itu sigmanya ya, jumlahnya. Jadi pada saat X-nya sudah diketahui, Y-nya sudah diketahui, maka kita juga bisa mencari X kuadrat gitu ya. Kemudian jangan lupa disigmakan. Demikian pula untuk Y kuadrat, jangan lupa disigmakan. Juga yang terakhir adalah XY-nya. XY-nya juga dikalikan ya antara X dan Y, jangan lupa dijumlahkan atau disigmakan. Nah, sekarang di data-data yang merah ini adalah data-data yang mau kita gunakan kan dalam perumusannya. Jadi kita cari dulu koefisien regresinya, koefisien korelasinya dengan menggunakan produk momen yang tadi ya, koefisien korelasi produk momen dari si person itu. Jadi kita tinggal masukkan bahwa n-nya tadi itu 12 ya. Sigma XY-nya kita gunakan yang 50, 1000, 1030, 130. Kemudian sigma X-nya yang ini 641, sigma Y-nya 925, kemudian kita masukkan sini, N-nya 12, sigma X kuadratnya adalah yang mana? Yang ini, 34949, kemudian sigma X dikuadratkan. Sigma X yang dipakainya adalah berarti 641 ya, 641 nanti dikuadratkan, N-nya 12, sigma Y kuadratnya berarti yang ini, 72425, dan sigma Y yang digunakan adalah 925 nanti dikuadratkan. Oke, nah seperti ini gitu ya. Baru kita selesaikan sampai akhirnya kita menemukan bahwa nilai R-nya ini adalah 0,8067. 0,8067. Nah, di sini nilainya itu 0,8067. Kita konversikan ke kategori, gitu ya. Nah, kita lihat tadi bahwa hubungannya kalau lebih dari 0,8 itu dia sangat kuat. Oh, artinya hubungan antara motivasi kerja seorang terapis bicara terhadap kualitas pelayanan itu, terhadap kualitas yang diberikan itu sangat kuat, gitu kan? Oke, jadi ini sangat kuat, gitu kan? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis regresi korelasi dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja terapis bicara akan berpengaruh sangat kuat terhadap kualitas pelayanan pada pasien. Ya. Nah, selanjutnya untuk menyatakan bahwa apakah si motivasi kerja ini menjadi faktor satu-satunya, gitu kan?
atau berapa persen sih motivasi kerja ini mempengaruhi kualitas pelayanan seorang terapis bicara gitu, berapa persen berpengaruhnya? Eh, ya, apakah menjadi faktor utama atau memang ada faktor penyebab lain gitu kan? Nah, itu dicari dengan koefisien penentu. Jadi nanti si R yang tadi kita peroleh yang 0,806 sekian itu kita kuadratkan saja di sini kemudian dikalikan 100%. Nah, ini ya dikalikan 100% ternyata ini dapatnya 65%. 65% berarti kita bisa ngambil kesimpulan lagi bahwa kualitas pelayanan terhadap pasien ini akan dipengaruhi sebesar 65%-nya oleh motivasi kerja terapis bicara. Kemudian sisanya apa? Sisanya yang 35% itu berarti dipengaruhi oleh faktor lain, gitu ya. Yang selain motivasi kerja, mungkin karena kebaikan si terapisnya atau mungkin karena salary-nya misalkan atau tuntutan pekerjaannya yang memang harus begitu aturannya dan segala macam gitu kan, itu ada faktor lain, pasti ada faktor lain. Tapi 65%-nya itu dipengaruhi oleh motivasi kerja seorang terapis bicara sehingga dia bisa memberikan kualitas pelayanan terhadap pasiennya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nah, udah sampai ke akhir, jadi sampai alhamdulillah materi perkuliahan untuk mata kuliah statistika ini berakhir di materi ini, ya, materi regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi ini menjadi bahasan atau materi terakhir dan sekaligus menutup apa ya, menutup pertemuan atau pembahasan materi perkuliahan statistika. Jadi ini adalah baru pertemuan ke-12 dan kita rencana pertemuan ke-13 masih bertemu ya, tapi pertemuan ke-13 kalian akan mengerjakan soal-soal latihan sebagai tugas yang hasil rangkuman dari pertemuan ke-10, 11 dan 12. Gitu ya. Jadi mohon maaf apabila ada materi-materi yang memang kurang dipahami gitu ya. Karena memang sebaiknya memang teman-teman mempelajari statistika ini tidak hanya mengandalkan dari PowerPoint, tidak hanya mengandalkan dari penjelasan yang saya sampaikan, tapi teman-teman juga harus menambah referensi-referensi dari buku-buku yang diciptakan oleh ahlinya statistika. Karena saya kan memang bukan lulusan statistika, jadi saya juga menyampaikannya sebisa-bisa saya, tapi insya Allah saya sudah maksimal gitu ya merangkum materinya, saya sudah mencoba maksimal untuk menyampaikan sejelas mungkin supaya teman-teman bisa memahami. Oke, sampai ketemu hari Senin ya, hari Senin kita akan lanjutkan perkuliahan tapi melalui tugas, kemudian nanti hari Selasanya kita akan bertemu untuk pertemuan ke-14 dengan membahas soal-soal. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.